Hello The Watchers. Seperti di judul, untuk di video watch base kali ini kita akan melanjutkan plot recap dari film Marvel Cinematic Universe berdasarkan timeline-nya, yang sekarang akan berlanjut ke film Iron Man pertama yang masih menjadi salah satu film MCU favorit saya sampai saat ini dari segi cerita maupun visualnya. Dan pastinya kalian udah pada tahu banget lah trilogi Iron Man ini. Sekalian kita bernostalgia bersama gitu ya, dan jadi ada tag baru, label baru untuk watch base gitu kan. Quick Watch Nostalgia Edition. Iron Man ini merupakan film MCU pertama berdasarkan perilisannya sebelum adanya event multiverse. Kalau sekarang, setelah adanya Spider-Man No Way Home, trilogi Spider-Man Sam Raimi lah yang jadi film MCU pertama setelah terkonfirmasi canon dengan MCU, tapi bukan berasal dari timeline utama atau universe yang sama. Nanti akan saya quick watchin juga trilogi Spider-Man versi Tobey ini nanti. Iron Man yang berlatar waktu di tahun 2000-an ini dirilis pada tahun 2008 April yang lalu, disutradarai oleh Jon Favreau yang juga memerankan karakter bernama Happy Hogan, alias salah satu sahabat Tony Stark yang menjadi kepala keamanan di Stark Industries dan pengawal Tony. Dan ditulis oleh Mark Fergus, Hawk Oatsby, dan Art Markham, serta dibintangi oleh Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark alias Iron Man, Gwyneth Paltrow sebagai Pepper Potts, Terrence Howard sebagai James Rhodes, Sean Toob sebagai Jensen, Jeff Bridges sebagai Obadiah Stane, Paul Bettany sebagai voice actor Jarvis, Clark Gregg sebagai Agent Bill Coulson, dan masih banyak lagi. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita ke pembahasannya, dan selamat datang di Watch Base Quick Watch Nostalgia Edition. Anak dari ilmuwan alias founder Stark Industries, perusahaan yang menyediakan senjata pertahanan militer terkemuka di Amerika Serikat, the one and only Howard Stark yang jenius sang penemu teknologi dan senjata yang canggih. Setelah kematiannya bersama istrinya Maria Stark akibat insiden kecelakaan mobil pada tahun 1991 Desember 16, anaknya Tony Stark yang tentunya juga jenius sekaligus merupakan ahli engineer dan ilmiah, dengan penemuannya yang luar biasa, meneruskan perusahaan ayahnya tersebut dan menduduki posisinya sebagai CEO, dengan Obadiah Stane mitra Howard dulu yang kini sebagai manajernya. 2008 di Las Vegas, Nevada, dengan kesombongan dan keplayboyannya, Tony selalu tak menghadiri acara persnya maupun acara penghargaannya sendiri, dan justru malah bermain kasino dan skidibab bersama pengacaranya. Keesokan harinya, walaupun terlambat bersama Letnan Kolonel James Rhodes, sahabatnya, sebagai penghubung militernya, Tony menjalani demonstrasi rudal terbaru ciptaannya yang bernama Jericho di Kunar, Afghanistan yang sedang dilanda perang. Kehebatan dari temuan Tony ini hanya dengan sekali serangan, rudal tersebut dapat memecah, mengeluarkan banyak misil kecil lainnya dan menyebar, sehingga dapat menimbulkan ledakan yang sangat besar hanya dengan sekali serangan, dengan zona ledakan yang lebih luas. Setelah perkenalan senjatanya tersebut di mobil yang ditumpanginya bersama para tentara, terjadi penyergapan dari sekelompok teroris yang mengaku sebagai The Ten Rings. Dengan senjata dari Stark Industries, perusahaannya sendiri yang mereka dapatkan secara ilegal, Tony terkena tembakan dan ledakan dari rudal serangan mereka, yang mengakibatkannya terluka dan tak sadarkan diri. Kemudian ditawan mereka dan terbangun di sebuah gua dengan sebuah benda elektromagnetik bertenaga aki mobil yang tertempel di dadanya. Hasil operasi dari Dr. Jensen untuk menyelamatkan Tony untuk mencegah sisa serpihan peluru yang berada di dalam jantungnya semakin parah, yang tentunya bisa mengakibatkannya mati kapan saja. Jensen yang juga menjadi tahanan The Ten Rings dimanfaatkan sebagai pengawas dan translator untuk Tony. The Ten Rings rupanya menginginkan misil Jericho ciptaannya yang kemudian memaksa Tony membuatkannya untuk mereka. Setelah sebelumnya Tony sempat menolaknya lalu disiksa. Tony yang sudah putus asa dimotivasi Jensen untuk melakukan perlawanan. Setelah memfasilitasinya dengan bahan-bahan yang diperlukan dengan bahan seadanya, bukannya membuat senjata tersebut, dengan kecerdasannya Tony justru dapat menciptakan sebuah generator listrik mini yang tidak terbatas yang disebut sebagai arc reactor untuk daya elektromagnetiknya. Meskipun sempat mengecam Tony dan Jensen, Raza pemimpin The Ten Rings memberi mereka kesempatan sekali lagi untuk melanjutkan pembuatan Jericho dengan terus mengawasi mereka melalui CCTV-nya. Tony berencana balik menyerang mereka dengan membuat sebuah armor baja full senjata nuklir dengan bantuan Jensen. Sialnya di detik terakhir proses hampir selesai, The Ten Rings yang sudah tahu sisa Tony mencoba menyerang mereka. Jensen pun mengorbankan dirinya untuk mengulur waktu. Dengan suit armor Mark I-nya tersebut yang bulletproof tentunya untuk membalas kematian Jensen, Tony menyerang The Ten Rings yang tak berdaya di hadapannya dengan serangan misil nuklirnya dan semburan apinya tapi nggak membunuhnya. Kemudian keluar dari gua dan membakar persediaan persenjataan Stark Industries milik mereka. Kemudian terbang menggunakan roket di kakinya dan mendarat di gurun yang membuat armornya hancur. Setelah diselamatkan oleh regu pencari termasuk Rhodes sahabatnya, Tony kembali ke rumah dan mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan bahwa perusahaannya tidak akan lagi memproduksi senjata setelah melihat secara langsung perselisihan yang mereka timbulkan di tangan yang salah. Akibat dari pernyataannya tersebut jadi memicu banyak perbincangan publik hingga Tony dianggap mengalami PTSD, Post Traumatic Stress Disorder atau gangguan stres pasca trauma. Di pers tersebut juga agen Bill Coulson yang sedang mencari superhero untuk anggota The Avengers Fury mencoba menyelidiki cara Tony selamat dari penculikannya. Di mansionnya di Malibu, di labnya, Tony menghabiskan beberapa bulan berikutnya untuk mengupgrade segala kemampuan suit armornya yang memungkinkannya untuk bisa terbang di roket di tangan dan kakinya, serta membuat arc reactor baru dengan daya yang lebih kuat, dengan bantuan Pepper Potts, asisten yang selalu setia berada di sisinya, yang memasangkannya. Don't ever ask me to do anything like that ever again.
I don't have anyone but you. Dengan memasukkan AI asistennya Jarvis ke sistem suitnya, Tony kemudian mencoba kemampuan terbangnya mengelilingi kota dan meroket. Tentunya Tony sudah mempertimbangkan segala kemungkinan dan pencegahan dari hal yang tadi diinginkan, salah satunya pembekuan saat meroket di ketinggian tertentu. Di acara publik yang menjadi penampilan pertamanya selama ini, Tony yang terpesona dengan kecantikan Pepper yang menggunakan gaun pemberiannya dari ulang tahunnya dulu, dihampiri agen Bill Coulson untuk menentukan janji temu mereka untuk membahas kerjasamanya dengan The Avengers. Sebelum kemudian Tony mengabaikannya dan menjanjikan temunya besok, kemudian berdansa bersama Pepper. Ketika mengetahui Stark Industries yang kini sedang dihandle Stein mengirimkan persenjataannya termasuk Jericho kepada The Ten Rings yang digunakannya untuk menyerang Gulmira desa asal Jansen, Tony yang greget kepada mereka dan merasa bertanggung jawab atas perusahaannya tersebut dan merasa alasannya selamat dari penculikannya selama ini adalah ditakdirkan untuk melindungi dunia. Keesokan harinya segera menuju ke sana untuk menghentikan penyerangan mereka menggunakan suit armor Mark II-nya yang telah disempurnakan alias armor baru ketiganya yang sebelumnya telah Tony perbarui tampilan dari desain armor Mark II dengan bantuan AI asistennya Jarvis dengan warna inspirasi dari mobil klasik kesayangannya yang bermotif api sehingga memberikan warna merah emas ikoniknya yang kita kenal. Dengan proses pemasangannya yang legend dan sangat ikonik dan epic, Tony segera meluncur untuk menghentikan penyerangan mereka. Dengan mudah Tony mengalahkan mereka menggunakan berbagai kekuatan dari armornya. Tembakan energi dari tangan dan dadanya, missile dan super strength-nya. Namun Tony sempat diserang oleh Angkatan Udara Amerika setelah terdeteksi oleh badan militer termasuk sahabatnya James Root yang mengiranya sebagai pesawat bersenjata tak berawak dari teroris. Ketika pulang di mansionnya setelah keciduk Pepper mengenai penyerangannya kepada The Ten Rings, Tony meminta Pepper asisten terpercayanya itu untuk meretas sistem komputer perusahaan dari kantor Obadiah Stane. Di komputernya, Pepper menemukan bukti terkait pemasukan senjata mereka kepada The Ten Rings. Dan yang mengejutkannya, bukti Stein yang menyewa kelompok teroris tersebut untuk membunuh Tony di Afghanistan dan upayanya menggeser posisi Tony sebagai CEO. Singkatnya, setelah akhirnya ketahuan oleh Obadiah Stane, Pepper mencoba kabur dengan bantuan agen Bill Coulson yang sedang stay menunggu Tony untuk membahas tentang The Avengers bersama agen SHIELD lainnya. Di rumahnya, Tony dibuat lumpuh sementara oleh Obadiah Stane menggunakan senjata pelumpuh gelombang sonic, kemudian mencuri arc reaktornya untuk mentenagai armor miliknya sendiri yang disebut Ironmonger setelah mendapatkan rancangan armor Mark I Tony dari The Ten Rings setelah dibunuhnya. Stane juga sempat mengungkapkan bahwa dirinya akan membunuh Pepper setelah Tony melibatkannya dalam konflik mereka. Kemudian ia pun pergi meninggalkan Tony yang OTW meninggal. Setelah ditelepon Pepper, Rhodes segera ke rumah Tony dan mendapati Tony yang sekarat merangkak ke labnya untuk mengambil arc reactor lamanya yang selama ini disimpan Pepper sebagai kenangan yang bertuliskan bukti Tony memiliki hati. Dengan bantuan Rhodes menggunakan suit Mark III-nya, Tony langsung meluncur mencoba menghentikan Stein yang akan membunuh Pepper hingga terjadi pertarungan yang sengit di antara keduanya hingga membuat jalanan kacau. Kemudian setelah memancingnya terbang ke langit sehingga membuatnya membeku, di atas gedung Stark Industries mereka kembali bertarung, tapi karena tenaga arc reactor-nya yang lemah membuatnya tidak bisa memaksimalkan kekuatan dari suit Mark III-nya tersebut. Tony tidak bisa menandingi kekuatan Ironmonger. Dengan begitu, Tony memaksa Pepper untuk menyalakan arc reactor besar di Stark Industries ciptaan ayahnya hingga mengeluarkan energi gelombang listrik yang sangat besar ke langit, membuat Obadiah Stane seketika mati dan terjatuh ke dalam mesin reaktor tersebut dan kemudian meledak. Keesokan harinya setelah banyak dilihat publik terkait aksi heroik dari manusia armor misterius yang mereka juluki sebagai Iron Man, Tony yang kembali menduduki posisinya sebagai CEO dihampiri agent Bill Coulson yang memberinya teks untuk dibacakannya di konferensi persnya untuk menjelaskan insiden pada kemarin malam di Stark Industries. Ketika membacakan teks tersebut yang berisi tentang pengakuannya sebagai Iron Man, seketika para peserta dan media heboh. Beberapa saat setelah itu, di post-credit scene dimention Tony, seorang pemimpin SHIELD dengan penutup mata satunya yang tidak lain adalah Nick Fury yang kini botak dan berpenampilan full hitam yang semakin menambah kegagahan dan kengeriannya menyusup ke mansion Tony dan menyatakan bahwa Iron Man bukan satu-satunya pahlawan super di dunia ini. Kemudian merekrutnya ke Avengers, perkumpulan superhero bumi yang sedang ia bentuk. Tamat. Itulah plot recap dari film Iron Man by Watchbase. Gila bro, nostalgia banget waktu saya nonton filmnya langsung. Untuk next quick watch mungkin akan saya selingi dengan film atau TV series lain selain MCU. Untuk yang nostalgia edition diantaranya rencananya kartun-kartun kayak Dragon Warrior, Dragon Ball, Let's Go, atau The Gunner dan lain-lain, banyak lah pokoknya. Kalian juga boleh banget request tambahin mau quick watchin apa atau mau film terbaru yang di band Indo lagi karena adanya unsur ke LGBTQ-annya itu. Atau karena Watchbase ini ada segmen lainnya dari story yang membahas tentang penjelasan sejarah atau origin dari suatu karakter, atau the fact, fakta-fakta menarik dari film kayak trivia gitu, boleh banget langsung komen aja di bawah pengen Watchbase bahasin apa. Oke, sekian dulu untuk video kita kali ini. Kalau ada salah kata atau informasi, jangan lupa kalian komen di bawah. Kalau kalian suka channel ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan share, oke? Thank you semuanya yang udah nonton video ini sampai habis, and see you guys in the next video. Bye.